Oke, hai guys, selamat datang kembali di channel Creative Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai utilities pada Bootstrap versi 5. Dan di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya spacing and sizing. Mari kita langsung saja masuk ke tutorialnya. So, let's do it! Oke teman-teman semua, video kali ini kita akan membahas mengenai spacing and sizing. Kita akan mulai dari spacing aja dulu ya. Nah, jadi spacing ini berfungsi untuk mengatur spasi atau jarak antara elemen dengan elemen lainnya. Spacing ini meliputi bagaimana penggunaan margin dan juga padding. Tapi sebelum kita mulai ngebahas mengenai margin dan juga padding, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dulu sebelum kita mulai belajar mengenai margin dan juga padding ini. Dan itu adalah CSS Box Model. Nah, apa itu CSS Box Model? Nah, jadi CSS Box Model ini merupakan salah satu konsep dari CSS di mana setiap elemen yang ditampilkan di halaman website kita itu diproses atau direpresentasikan sebagai kotak. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita coba contohkan ya. Misalnya, di sini aku punya sebuah script HTML sederhana saja, di mana di sini aku menggunakan Bootstrap versi 5 tentunya. Dan kita akan coba dulu buka di web browser ya. Maka tampilannya masih kosong karena di sini aku belum menuliskan konten atau elemen apapun. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah elemen div, di mana div ini aku akan kasih dia kelas yang namanya container supaya dia berada di tengah. Terus di dalam kontainernya aku akan menuliskan satu elemen lagi. Di sini misalnya H1 aja deh ya. Kita tulis hello world sebagai contoh. Kita coba save dan kita coba refresh di web browser. Nah, maka tampilannya hello world, gak ada yang aneh ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kotak dengan konsep CSS Box Model tadi? Nah, di Bootstrap versi 5 sebagai contoh, kita dapat dengan mudah memberikan border pada suatu elemen. Misalnya kita kasih kelas yang namanya border di sini untuk memberikan garis di sekeliling area kontainernya. Terus di sini aku akan kasih juga pada H1-nya ya. Nah, border. Jadi ini untuk memberikan garis tepi aja sih ya. Kita coba save. Kita coba refresh di web browser. Nah, teman-teman di sini coba lihat. Walaupun dia tulisannya hello world, tapi dia akan membuat sebuah kotak di sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan diproses atau direpresentasikan sebagai kotak. Nah, jika teman-teman buka di inspect element juga, pergi ke tab computed. Nah, di sini ada sekumpulan kotak-kotak. Nah, inilah yang dinamakan dengan CSS Box Model. Nah, jadi CSS Box Model ini meliputi kontennya itu sendiri. Terus di sini ada yang namanya padding. Nah, jadi padding ini adalah area transparan di sekitar kotaknya. Terus ada border, itu adalah garis tepi antara margin dan juga padding. Terus ada margin, dan margin ini adalah area transparan di sekeliling luar kotaknya. Nah, itulah yang dinamakan dengan CSS Box Model. Sebagai contoh aja deh ya, di sini misalnya hello world-nya terlalu mepet nih. Teman-teman ingin kasih jarak. Nah, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih padding aja di hello world-nya. Tinggal kasih tag P, terus dash, misalnya di sini 4 aja deh ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Dia jadi memiliki jarak nih dengan bordernya. Karena padding itu sendiri merupakan area transparan di sekeliling kotak di dalamnya. Kalau kita coba inspect di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Dia udah memiliki border 1 pixel, terus dia memiliki padding 24. Nah, itulah yang dinamakan dengan CSS Box Model. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung mulai belajar mengenai margin dan juga padding pada Bootstrap versi 5. Di sini aku udah buatkan script sederhananya. Kita coba buka di web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sebenarnya catatan sederhana aja sih, supaya kita bisa bareng-bareng belajar mengenai margin dan juga padding pada Bootstrap versi 5. Dan di Bootstrap versi 5, kita dapat dengan mudah memberikan margin pada suatu elemen. Mau margin bottom, margin top, margin right, margin left, margin X, margin Y, dan juga lain sebagainya. Biar gak bingung, mari kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Oke, misalnya di sini kita akan buat sebuah elemen div di mana kita kasih style aja deh ya. Supaya dia berdimensi, kita kasih width-nya 200 pixel, lalu kita kasih height 50 pixel aja deh ya, cukup. Terus kita akan buat dia memiliki background. Teman-teman masih ingat? Tinggal kita kasih kelas aja ya. Kita kasih kelas BG primary supaya dia memiliki warna biru. Coba save. Oh ya, kita coba duplikat menjadi 5 aja deh ya. 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kita coba save. Kita coba refresh di web browser. Nah, maka tampilannya akan seperti ini karena kita belum menuliskan apapun di sini ya. Coba 1. Nah, seperti ini kita coba save, kita coba refresh di web browser, tampilannya akan seperti ini.
ini terlihat menyatu ya, karena dia belum memiliki margin atau belum memiliki jarak antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Sebagai contoh, kita akan kasih jarak pada elemen yang pertama, di sini yang satu ya. Di Bootstrap 5, teman-teman tinggal kasih kelas aja yang namanya MB. Jadi MB itu adalah margin bottom, lalu dash, lalu value-nya atau besaran dari marginnya. Teman-teman bisa kasih antara 0, 1, sampai 5. Kita akan coba 1 aja deh ya. Secara default-nya itu 0 atau nggak memiliki margin. Kita coba save MB1, kita coba refresh di web browser. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Sekarang dia udah memiliki jarak di bawahnya sekitar 1. Nah, jadi 1 ini berapa sih di Bootstrap versi 5? Kita masuk ke tab computed. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Dia jadi memiliki margin bottom. Nah, jadi 1 ini setara dengan 4 pixel ya. Nah, kita akan coba dengan elemen-elemen yang lainnya. Kita akan coba percepat sedikit dan kita akan coba lihat apa perbedaannya. Misalnya di sini. Kita coba save dan kita coba refresh di web browser. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sekarang dia udah memiliki jarak. Nah, kalau MB1 itu kurang lebih jaraknya 4 pixel, kita coba yang 2 berapa pixel? Nah, yang 2 itu 8, jadi kelipatannya. MB1 itu 4 pixel, MB2 itu 8 pixel, dan MB5, teman-teman harusnya udah bisa nebak seberapa. Nah, jadi 48. Kita juga bisa membuat margin top, jadi memiliki jarak di atasnya. Kalau tadi di bawahnya, sekarang di atasnya. Nah, kita biar gak capek-capek ngetik, kita copy aja dari sini ya. Kita copy, terus kita pastikan di sini. Nah, awalnya kan dia MB. MB itu untuk margin bottom. Kalau margin top, teman-teman tinggal ganti aja jadi MT. Nah, gitu. Nah, daripada kita ganti satu-satu seperti ini, kalau di Visual Studio Code, teman-teman tinggal blok aja salah satu, lalu Ctrl D. Nah, otomatis ketiga tulisan yang sama ini akan terseleksi, tinggal ganti saja menjadi MT. MT itu berarti margin top. Kita coba save, kita coba refresh di web browser. Nah, ini awalnya margin bottom. Nah, lalu ini ada margin top. Sorry, kita salah ya, seharusnya di sini nih. Nah, seharusnya di sini. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia jadi memiliki margin di atasnya. Kalau kita coba klik kanan, lalu inspect element, kita coba yang 5 ya. Kita masuk ke tab computed, nah dia udah memiliki margin top nih. Kalau bottomnya dia nggak memiliki margin apapun, kanan kirinya juga nggak. Lalu selanjutnya kita juga bisa memberikan margin right dan juga left. Penggunaannya sama aja seperti kita memberikan margin top dan juga margin bottom, cuman beda kelas aja. Sebagai contoh kita coba copy 2 kelas ini aja deh ya. Seperti ini 1 sama 2. Kita paste di sini, terus kita akan hilangkan dulu margin topnya karena kita nggak bakalan menggunakan margin top. Kita coba save, kita coba refresh, hasilnya akan seperti ini. Karena margin right ini dia akan memberikan jaraknya itu di sebelah kanan, jadi di sini aku akan membuat elemen kedua ini berada di sebelah kanan atau berjejernya itu ke sebelah kanan. Nah, teman-teman masih ingat gimana caranya? Nah, di sini kita tinggal kasih kelas aja menjadi inline block. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan berjejer ke sebelah kanan. Nah, ini udah ada jarak, kenapa? Nah, ini kejanggalan ketika kita memberikan display-nya inline block ya. Gak apa-apa lah, gak usah dihiraukan dulu. Nah, kita akan coba kasih margin right pada elemen satu ini. Nah, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas aja yang namanya ME. Jadi, ME itu margin N ya. Terus dash, angkanya seperti biasa atau besarannya seperti biasa, 0 sampai 5. Default-nya itu adalah 0. Kita coba angka 4 aja deh ya. Kita coba save. Kita coba refresh, nah otomatis dia akan memberikan jarak ke sebelah kanannya. Itu mengenai margin right. Selanjutnya ada margin left. Kita akan coba juga, copy aja di sini ya, elemennya supaya nggak capek lagi ngetik, nggak lama lagi ngetik. Kita hilangkan yang ini, kita coba kasih yang elemen keduanya, MS. Jadi MS itu adalah margin start. Kita coba kasih value-nya angka 5, supaya agak lebih gede gitu ya. Kita coba save, kita coba refresh di web browser. Nah, lihat nih, di sini, elemen 2-nya dia udah memiliki margin left di sebelah kirinya. Kalau kita coba inspect elemen, di sini, terus kita masuk ke tab computed, nah dia udah memiliki margin left. Seperti itu, teman-teman. Selain kita bisa memberikan margin top, bottom, right, dan left, kita juga bisa memberikan margin pada sumbu X. Artinya, kita bisa memberikan margin pada kanan dan kirinya secara sekaligus. Daripada kita tulis satu persatu, mending kita pakai aja margin X ya.
Sebagai contoh, kita akan copy elemennya di sini, 3 aja deh ya. Kita akan copy 3, kita akan paste di sini. Lalu kita akan hilangkan margin sebelumnya, karena kita akan coba implementasikan bagaimana penggunaan margin X ini. Dan ukurannya mungkin aku akan buat dia menjadi 100 pixel aja deh ya, cukup. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh di web browser. Hasilnya akan seperti ini ya. Kita akan buat dia berjejer ke sebelah kanan, karena margin X itu dia menambahkan jaraknya itu antara kanan dan juga kiri. Nah, teman-teman masih ingat gimana caranya untuk membuat dia berjejer ke sebelah kanan? Kita tinggal kasih kelas aja yang namanya display inline block, seperti ini ya. Coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan berjejer ke sebelah kanan. Nah, kenapa dia udah memiliki jarak? Nah, ini kejanggalan ketika kita menggunakan display inline block ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak usah hiraukan dulu. Nah, yang pertama kita akan membuat dia memiliki margin MX 2 misalnya ya, atau 4 deh ya. 4. Di elemen pertama kita kasih margin X-nya atau margin pada sumbu X-nya itu sebanyak 4. Kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan bergeser kanan dan kirinya sebanyak 4 ya. 4 itu berarti kita coba klik inspect. Kita masuk ke tab computed, nah sebanyak 24 pixel. Nah, lihat nih. Jika kita sorot marginnya, otomatis dia akan memperlihatkan banyak marginnya. Kita akan coba dengan elemen yang lainnya. Misalnya di elemen kedua ini kita kasih margin lagi. Kita margin pada sumbu X-nya 5, kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan menambahkan margin pada setiap kanan dan kirinya, seperti ini teman-teman. Itu mengenai sumbu X. Ada juga yang namanya sumbu Y. Nah, kalau tadi itu menambahkan di setiap kanan dan kirinya, sedangkan Y itu atas dan bawahnya. Kita akan coba copy aja konten di sini. Gak usah banyak-banyak. Kita paste di sini ya. Kita hilangkan juga margin sebelumnya, karena kita akan gunakan margin Y untuk membuat margin atas dan bawah. Kita coba save, kita coba refresh, kita close dulu inspect elemennya, hasilnya akan seperti ini. Kita akan coba salah satunya aja deh ya, misalnya di sini ada elemen kedua. Kita kasih MY sebanyak 4, kita coba save, kita coba refresh, maka otomatis dia akan memberikan jarak atas dan bawahnya. Kita klik kanan, inspect, kita coba di tab computed. Nah, otomatis dia udah memiliki margin top dan juga margin bottom. Daripada kita harus menulis MT4, terus kita kasih MB4 juga, kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini hasilnya sama saja, tapi akan lebih efisien ketika kita menuliskan yang namanya MY4. Itu artinya atas dan bawahnya sebanyak 4. 4 itu berarti 24 pixel maksudnya, sorry. Oke, itu mengenai MX dan MY. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang namanya margin auto. Jadi dengan fungsi margin auto ini bisa membuat kontennya itu berada di tengah-tengah elemen parent-nya. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, kita akan buat sebuah div. Kita kasih kelas dengan kelas container. Kita kasih kelas juga border supaya dia memiliki garis tepi supaya kelihatan dia di dimensinya. Terus kita juga atur tingginya supaya dia berdimensi. Kita kasih height-nya berapa ya? 500 pixel. Terus di dalamnya kita akan buat sebuah elemen. Kita akan buat menggunakan div saja. Lalu kita kasih kelas supaya dia memiliki background. Kita background primary saja ya, warna biru. Kita atur tinggi dan lebarnya. Kita pakai inline CSS saja dulu. Kita kasih width-nya sekitar 100 pixel. Terus height-nya kita kasih 100 pixel juga. Misalnya di sini kasih tulisan sembarang lah ya. Kita coba save, kita coba refresh, maka hasilnya akan seperti ini. Ini backgroundnya kenapa nggak muncul? Ternyata ini salah ya, harusnya BG. Kita coba save, kita coba refresh, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita ingin membuat si elemen ini ingin berada di tengah-tengah dari elemen kontainernya atau parent-nya. Itu gampang aja dengan kita kasih kelas yang namanya MX Auto. Nah, otomatis kontennya akan berada di tengah-tengah nih. Kita coba refresh. Nah, jadi dia akan otomatis berada di tengah-tengah elemen parent-nya. Kurang lebih seperti itu mengenai margin auto. Lalu selanjutnya bagaimana kalau kita ingin membuat margin sekelilingnya? Atau atas bawah, kanan kirinya sekaligus. Nah, itu gampang aja. Misalnya di sini kita punya elemen lagi ya, kita copy aja di sini. Supaya nggak ketik-ketik lagi. Kita paste di sini, kita hilangkan margin sebelumnya. Nah, yang ini kita hilangkan. Untuk membuat margin di sekelilingnya itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih M aja udah. Lalu dash diikuti dengan angkanya berapa, misalnya 5. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis
dia di sekeliling elemennya udah memiliki margin. Kalau kita coba inspect lagi, masuk ke tab computed, nah di sini dia udah memiliki margin di sekelilingnya, atas, bawah, kanan, kiri udah memiliki margin. Itu yang dinamakan dengan margin all side atau semua sisi. Nah, itu mengenai margin. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya padding. Nah, sebenarnya konsep mengenai padding ini nggak jauh berbeda dengan margin. Cara penggunaannya juga sama saja. Nah, kalau margin itu teman-teman bisa lihat area transparan di sekeliling kotaknya, sedangkan padding itu adalah area transparan di dalam kotaknya. Sebagai contoh ya, di sini kita coba copy aja deh ya. Salah satu div di sini. Kita copy, kita paste di sini. Kita coba ganti marginnya menjadi P. M-nya menjadi P. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Otomatis dia udah memiliki padding di sekelilingnya. Nah, kenapa ini dia berbeda? Karena kita atur width-nya berapa. Kalau kita coba hilangkan width-nya, maksud saya height-nya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan memiliki padding yang sama. Kita klik inspect. Kita masuk ke tab computed. Nah, sekarang paddingnya yang pertama nih. Seperti itu teman-teman. Padding juga sama, mempunyai padding bottom. Nah, seperti ini. Dia juga punya padding top. Itu area atasnya. Terus dia juga punya padding left. Terus dia juga punya padding S untuk start. Terus dia juga punya padding N. PE untuk ke sebelah kanannya. Seperti ini. Ini nggak terlihat. Sebenarnya dia udah memiliki padding ya. Nah, paddingnya udah punya di sebelah kanannya. Kalau teman-teman lihat nih, tuh dia udah memiliki padding di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sizing. Sizing ini mengenai bagaimana penggunaan ukuran pada Bootstrap versi 5. Sebagai contoh, kita punya sebuah div ya. Div dengan kelas container. Misalnya di dalamnya kita punya beberapa elemen. Ini elemen 1, elemen 25 lah ya. 25. Kita kasih kelas dulu background, supaya dia memiliki background. Kita kasih background sukses saja, biar dia punya warna hijau. Kita copy menjadi beberapa elemen, seperti ini. Kita ganti menjadi 50, terus ada 75, terus ada 100. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh, hasilnya akan seperti ini. Di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah mengatur width pada suatu elemen. Misalnya di sini, teman-teman tinggal kasih kelas saja yang namanya W, dash. Nah, angkanya teman-teman bisa kasih 25 sampai 100. Kita coba 25, kita coba save, kita coba refresh, otomatis dia udah membuat ukurannya menjadi 25%. Nah, ini sebenarnya sama saja ketika kita membuat style inline CSS. Kita kasih width 25%. Coba save, kita coba refresh. Nah, ini tampilannya nggak ada perubahan, karena ini sama saja sih. Tapi ini sangat berguna, daripada kita menulis banyak kode CSS, mending kita gunakan fasilitas dari Bootstrap versi 5 saja. Nah, selanjutnya kita bisa juga kasih width 50. Seperti ini, kita coba implementasikan juga ke kelas, ke elemen-elemen yang lainnya. Kita coba save, kita coba refresh, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, itu mengenai width. Lalu bagaimana dengan height? Misalnya kita copy aja dari sini, kita coba paste di bawahnya, seperti ini. Terus kita tinggal ganti saja W-nya menjadi H. Seperti ini. Ini coba hilangkan dulu inline CSS-nya ya. Ini kita kasih, bentar. Kita kasih W25. Kita coba save, bukan W, tapi H. Kita coba save, kita coba refresh, tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena dia displaynya blok ya, supaya dia berjejer ke sebelah kanan. Teman-teman masih ingat, kita tinggal kasih kelas saja yang namanya inline block. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, kenapa ini dia seperti ini? Karena kontainernya kita nggak atur width-nya berapa, karena dia relatif terhadap kontainernya. Kita coba kasih inline CSS saja, kita coba kasih height-nya 500 pixel. Maka dia persennya relatif terhadap elemen pembungkusnya. Kita coba refresh. Nah, otomatis dia sizingnya udah relatif terhadap kontainernya. Seperti itu teman-teman mengenai spacing and sizing. Mudah-mudahan teman-teman
sampai sini mengerti dan mengikuti sampai akhir. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini sampai sini dulu. Kita udah belajar yang namanya spacing and sizing. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai Bootstrap Film ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini supaya makin maju dan berkembang dengan cara melakukan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class.